Anda kembali menyaksikan Kompas Malam, kita masih bicara soal keputusan Partai Demokrat yang memilih untuk netral. Pak Syarif, lebih mudah amanah ketika Anda belum menetapkan sikap untuk netral atau jauh sebelum masih ditunggu-tunggu mau netral atau dukung pasangan nomor 1, 2, Ya, 2 atau 3? Saya pikir sama saja karena kami punya suatu komitmen bahwa inilah saatnya kita untuk mengimplementasikan proses demokrasi yang betul-betul transparan, jujur dan adil. Itu yang menjadi tujuan kita dan kita mengharapkan DKI ini mendapatkan seorang pemimpin yang betul-betul bisa menjadi contoh buat generasi kita untuk ke depan, ya. Dan bisa pemimpin itu nanti betul-betul bisa mendorong agar masyarakat rakyat Jakarta itu betul-betul bisa terangkat secara keseluruhan. Tidak ada suatu marginalisasi di antara masyarakat DKI itu sendiri. Nah, dalam arti kata, ya kita menginginkan pemimpin yang betul-betul bisa di antara pasangan nomor urut 2 dan pasangan nomor urut 3. Saya yang mana? Dalam posisi tidak akan menilai pemimpin yang ini dan yang ini, tetapi saya hanya melihat bahwa mudah-mudahan gubernur siapapun yang akan terpilih di antara nanti dua pasangan ini bisa membawa pesan-pesan dari AHY, program-program AHY bahwa sebenarnya untuk membangun Jakarta itu adalah untuk rakyat Jakarta itu sendiri. Jadi tidak boleh ada sekelompok masyarakat yang diuntungkan, tetapi yang penting adalah semua masyarakat, mulai dari yang kecil sampai yang paling atas itu sangat dibutuhkan. Nah itu. Dan yang kedua yang menurut kami menginginkan juga bahwa pertumbuhan ekonomi Jakarta ini akan merupakan barometer daripada pertumbuhan secara nasional. Dan Jakarta ini adalah merupakan pintu gerbang daripada Indonesia, sehingga betul-betul mulai dari pemimpinnya sampai kepada yang terendah itu bisa mencerminkan inilah sosok Indonesia yang bagus. Kalau Demokrat sudah berharap yang terbaik, ini sebenarnya menurut Anda lihat lagi menguntungkan pasangan nomor urut berapa dengan posisi netral? Ya, ini mesin politiknya. Kalau masyarakatnya menurut saya tetap lebih otonom ya. Jadi tidak bisa kalau dilihat dari. Jadi tidak berbanding lurus antara keputusan partai. Misal sekarang kita lihat dari partai-partai yang mendukung AHY di putaran pertama itu 26%, peran suaranya 17%. Artinya ada selisih 9%, tidak ke sana, tidak linier gitu. Kemudian paslon 2 itu 49% dukungan partainya, peran suaranya 43%. Sebaliknya paslon 3 itu didukung dengan 24,6%, tapi peran suaranya 40%, jauh di atasnya. Artinya tidak otomatis, tidak linier. Bahwa dukungan itu penting, menurut saya itu dilihat dari segi kualitatif, bukan kuantitatif. Jadi tidak otomatis. Kualitatif itu bisa misalnya apa? Paslon 2 itu membutuhkan salah satu dukungan partai Islam. Kenapa? Atau partai berbasis masa Islam. Secara simbol itu akan memberikan dampak yang cukup positif, mengirim pesan kepada publik. Ternyata Basuki Jarot juga didukung oleh partai itu. Misalnya kita lihat P3 Jan Farid yang baju hijaunya lebih dimunculkan ketimbang warna-warna yang lain. Itu penting bagi paslon 2 karena itu mencoba PKB dan sebagainya. Tapi kalau misalnya partai Islam dan berbasis masa Islam itu justru ke nomor 3 semuanya, itu akan semakin mengokohkan nomor 3 dan itu merugikan nomor 2. Nah, sementara paslon Demokrat itu lebih pada simbol perubahan ya. Simbol karena AHY-nya, Pak SBY-nya. Dan tentu ini lebih aman bagi Pak Syarif dan kawan-kawan, lebih nyaman. Kalau masuk, bisa ke nomor 3, serangan politik bisa muncul lagi. Tidak mungkin mendapatkan pujian seperti yang tadi disampaikan Raja bisa diproses. Sehingga dinamika ini menurut saya harus dibaca seperti itu ya. Yang menarik Demokrat secara resmi mengatakan netral. Kemudian PAN kemungkinan dugaan saya ke paslon 3. Kemungkinan. Nah, yang mungkin ke paslon 2 itu adalah PKB. Kita bisa lihat perkembangan seperti apa. Nah, yang P3 ya karena ada 2 mungkin dibagilah satu-satu Romi. Di sini Pak, jangan ke sini. Sehingga kalau bicara partainya itu imbang. Tapi akhirnya nanti adalah ke pemilih. Data exit poll yang saya katakan tadi tantangan bagi paslon 2. Realitasnya pada saat itu tidak hanya Poltri yang melakukan, bisa lihat yang lain. Tapi itu 5 Februari ya digarisbawahi. 52% ke Anies Sandi. Kalau simulasinya 43%, jadi hanya 1% pada 15 Februari yang ke Basuki Ahok. Nah ini tantangan, fokus ke sana menurut saya, Mas Raja Juli Antoni maupun Mas Angga, itu fokusnya jangan terjebak pada perebutan partai. Tapi fokusnya adalah ke pemilih tadi. Tapi kalau secara simbolik, yang tadi saya katakan, dukungan partai Islam dan sebagainya itu diperlukan. Tentu, oleh nomor 2?
Ya, terutama oleh nomor 2. Kalau dilihat kan beda-beda. Dilihat dari profil demografi pemilihnya. Kita lihat dari kedekatan secara ideologis, misalnya partai-partainya. Bisa dilihat juga dari misalnya kedekatan aktor kuncinya. Misalnya sama ketika tadi Mas Raja Juli bilang ada kesan secara psikologis agak sulit. Secara ketokohan juga begitu. Misalnya mempertemukan Pak SBY dan Ibu Mega. Sama, mempertemukan PD Perjuangan, Demokrat itu agak sulit gitu. Sama juga tadi yang disampaikan ke sini. Nah, di luar itu semua saya berharap Demokrat tidak hat-trick nanti di Pilpres 2019, jangan non-blok lagi. Ini, Bang Hanta, ini sikap netral atau ketegasan untuk memilih netral dibanding menuju ke paslon nomor urut 3, ini buah dari pertemuan Pak SBY dengan Pak Jokowi kan 9 Maret kemarin? Itu juga pernah saya katakan analisisnya. Sebagai mengatakan ini apa dampaknya, meskipun harus berhati-hati. Kalau kita menyimpulkan seolah Pak Jokowi berada di salah satunya. Sebagai presiden tidak boleh, tentu harus netral dan sebagainya. Tapi ada dampaknya. Apa kira-kira dampaknya? Kalau saya membaca, ada yang sebelum bilang ini akan mendukung nomor 2 akhirnya. Tidak. Dengan pertemuan ini, menurut saya akan semakin mengokohkan kemungkinan non-blok. Dan ternyata non-blok. Sesuai prediksi saya, meskipun Pak Sarip katakan, ya itu kan persepsi pengamat. Di dalam pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Pak SBY, perlu saya tekankan bahwa pada saat bertemu itu tidak menyangkut tentang pilkada DKI. Tidak ada pembahasan sama sekali, Pak Sarip. Karena pertemuan ini antara Presiden Jokowi dengan mantan Presiden SBY. Bukan ketua umum. Jadi bahasanya isu-isu kenegaraan. Jadi mereka berbicara tentang bagaimana membawa negara ini ke depan. Bagaimana agar 2,5 tahun pemerintahan Jokowi yang ke depan ini itu lebih bagus lagi. Karena itulah kepentingan Demokrat bahwa kita menginginkan agar Presiden Jokowi ini sukses selama 5 tahun. Karena apa? Karena itu merupakan sustainable development yang harus dilanjutkan oleh Presiden Jokowi. Karena pada akhirnya yang akan menikmatikan rakyat. Dan untuk itu apabila Partai Demokrat memberikan feedback ataupun masukan kepada pemerintah, itu tujuannya semata-mata ingin agar pemerintahan ini bisa berlangsung dengan bagus sampai 2019. Iya. Jadi tidak bicara koalisi. Jadi tidak bicara tentang koalisi. Saya kembali lagi ke cara untuk strategi untuk mendulang suara nih. Mas Angga, Anda diuntungkan dengan tadi kata Bang Hanta, exit poll mengatakan bahwa ada banyak mereka ada irisan profil demografi antara pemilih nomor urut 1 dengan pemilih nomor urut 3. Ya, kalau kita flashback ke belakang ya, sebenarnya hubungan antara pasangan calon nomor 3 dengan Partai Demokrat sudah berlangsung jauh-jauh hari. Kita lihat kalau kita flashback itu Mas Sandiaga Uno ketika pada waktu itu menjadi calon gubernur, mungkin Mas Arief masih ingat, sudah mendaftarkan diri juga dalam proses pencalonan yang dilakukan oleh Partai Demokrat. Di sisi lain juga pembahasan ketika koalisi keluargaan juga sempat terjadi wacana untuk membangun koalisi, dan terakhir ketika detik-detik terakhir antara poros Cikias dan Kertanegara pada waktu itu hampir saja terjadi Sandiaga Uno dan AHY untuk menjadi pasangan. Jadi saya pikir dengan posisi non-blok bukan juga kami dirugikan, tidak sama sekali, kita hargai keputusan tersebut. Tapi kalau kita lihat dari sisi kultural, apalagi diyakinkan juga oleh exit poll Mas Hanta tadi, irisan dan komitmennya sudah terbangun, dan saya pikir 57% pemilih Jakarta ini menginginkan gubernur baru. Jadi tinggal bagaimana kita membangun rasionalisasi kepada publik terhadap pilihan-pilihan masyarakat. Saya mulai dari komentar terakhir Bung Angga ya. 57% yaitu tambahan dari 1 dan 3 tidak menginginkan menginginkan gubernur baru. Tapi saya juga bisa mengatakan dengan logika yang agak sedikit nggak tepat sebenarnya bahwa 60% orang Jakarta tidak ingin mendukung Mas Anies gitu. Ya, kalau nomor urut 2 plus nomor urut 1 kan begitu logikanya. Ya. Nah, ya saya ingin mengatakan bahwa saya optimis ya bahwa pendukung Mas AHY bisa kami tentu dengan izin Pak Sarip nanti. Karena memang sebenarnya ada kedekatan ya. Cuman memang ketegangan ketika pilkada biasa ya. Tapi ada kedekatan sebenarnya. Misalkan dari segi isu. Dalam sejarah Jakarta, Pak Ahok ini adalah orang yang paling memperhatikan orang miskin sebenarnya dengan program-program, dan itu yang diperjuangkan oleh Mas AHY ya. Dalam sejarah kita KJP ya, subsidi terhadap orang miskin dalam bidang pendidikan itu sekarang 2,3 triliun. Dulu zaman Pak Foke nggak sampai 100 triliun. Jadi ada kenaikan yang signifikan untuk subsidi pendidikan. Belum lagi KJS ya, sekarang ada universal
health covered gitu ya. Semua orang miskin yang dulu harus mendaftar ke rumah sakit aja takut ya karena harus punya uang DP dulu di depan resepsionis, tapi sekarang semua dilayani. Belum lagi barusan Pak Ahok ya tentu dengan tadi irisan perjuangan orang miskin menginisiasi tentang kartu Jakarta Lansia. Ini buah dari belusukan senyapnya Pak Ahok melihat bahwa satu hal yang belum pernah digaransi di Republik ini adalah hak-hak orang tua, di mana mereka tidak memiliki kepastian hidup ya. Kemudian nanti memiliki kartu Jakarta Lansia, di mana itu tadi akan ada biaya untuk nutrisi, untuk makanan, untuk rekreasi, yang semuanya itu akan membuat kehidupan di Jakarta lebih bahagia. Sesuai dengan tujuan Mas Ahy. Ini saudara masing-masing malam ini di dialog kita malam ini masing-masing menganggap atau mengklaim punya irisan kesamaan dengan nomor urut 1, baik dari segi visi dan misi. Akankah 17,05% kemudian akan melabuhkan pilihannya ke pasangan nomor urut 3 atau pasangan nomor urut 2? Tentu akan jawabannya pada tanggal 19 April nanti. Terima kasih sudah hadir Bapak. Ada lagi di luar itu yang 22% ada di DPP, tapi mereka belum memutuskan pilihan. Aku rata-rata pemilih Pak Ahok. Ada undecided, ada 17% AHY yang intinya sekitar 40% lah ya yang diperebutkan. Jadi siapapun yang terpilih nanti pada putaran kedua ini, kita mengharapkan agar betul-betul proses pemilu kada tahap kedua ini betul-betul berjalan dengan demokrasi, jujur, damai, dan ini adalah untuk kepentingan bangsa kita, demi untuk kepentingan rakyat Jakarta, tetapi juga berimpact secara langsung kepada rakyat Indonesia secara keseluruhan. Insya Allah. Itu kita harapkan bersama-sama. Terima kasih Pak Syarif, terima kasih Bang Raja Juli, terima kasih Mas Angga, terima kasih Bang Hatta sudah hadir di Kompas Malam. Kita harapkan semuanya lancar sampai tanggal 19 April nanti.